Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah berada di hari ke-8 di bulan Sya'ban yang insyaallah kurang lebih sekitar 21 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba membahas ayat 144 surah Al-Baqarah yang ini terjadi turunnya di bulan Sya'ban. Jadi setidaknya ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah itu adalah mengalihkan kiblat. Pengalihan kiblat yang awalnya ke Baitul Maqdis. Di Madinah ada masjid namanya Bani Salamah. Disitulah Allah turunkan ayat 144 surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelum ayat 144 ini turun, Nabi menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Jadi kalau di Madinah itu adanya sebelah utara. Kurang lebih dari Masjid Nabawi kurang lebih sekitar 7 kilo itu ada masjid namanya Masjid Bani Salamah yang sekarang berganti menjadi namanya Masjid Qiblatain. Sejarahnya ketika sholat zuhur Rasulullah SAW di Masjid Bani Salamah, kenapa disebut Bani Salamah? Karena bekas rumah Bani Salamah. Bani itu keturunan. Ya bisa sekarang kita yang sebutin Bani Israel. Bani Israel itu bukan nama, keturunan. Keturunannya Nabi Yakub. Yang nama lainnya Yakub itu Israel, bukan Israel ya. Israel. Kalau Israel itu nama lain Nabi Yakub. Karena di dalam surah Ali Imran ayat 93, Israel adalah nama lain Nabi Yakub. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Kalimatnya mufrad, ala nafsi. Jadi Nabi Yakub itu pernah mengharamkan makanan, artinya dia bernadar karena punya penyakit yang pada saat dia sakit itu bernadar kepada Allah, kalau penyakit saya disembuhkan, maka makanan dan minuman yang saya sukai tidak akan saya makan lagi. Di antaranya adalah daging sapi dan susunya. Makanya sekarang ada orang yang kelompok ikut-ikutan mengatasnamakan diri, mengharamkan makanan, padahal dalam Al-Quran tidak ada yang diharamkan, kecuali Yakub mengharamkan dirinya karena dia nadar. Karena nadar itu kan harus dikerjakan Pak, kalau nadar yang baik-baik saja. Kalau nadar nanti kalau menang jadi pemimpin, nanti mau telanjang, itu nggak boleh. Karena itu tidak diperbolehkan. Oke, balik lagi. Semasa Rasulullah SAW menghadap kiblatnya ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke kota nomor 3 yang dimuliakan oleh Allah, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan orang-orang Quraisy itu selalu mengolok-olok Nabi. Di surah yang sama di ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Mereka mengatakan, sayaqulu sufaha'u minan nas, kata Al-Qur'an, mereka bakal berkata kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi kalau bahasa kita lihat Muhammad katanya ngaku punya agama, tapi kiblatnya masih ngikut kita, gitu. Jadi Nabi diolok-olok, Pak. Jadi yang diolok-olok itu sekarang bukan ulama doang, Nabi aja diolok-olok. Bukan cuma diolok-olok, kalau kita diledekin, dicengin, biasa aja. Nabi itu sampai fisiknya, Pak. Bahkan pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah kenapa? Yang dulu itu bukan Madinah, namanya Yasrib. Yasrib itu apa? Kota yang penuh kecurigaan, orang-orangnya kasar-kasar, makanya diambil dari kalimat saroba. Saroba itu artinya orangnya cepat naik darah gitu loh, dikit-dikit berantem.
Nah, kenapa sekarang menjadi Madinah? Karena Madinah itu artinya kota. Ketika Rasulullah datang ke sana, mereka ada Yahudi, ada Nasrani. Sekali lagi catat, dalam sejarah Madinah itu bukan negara Islam, Pak. Karena di dalamnya terdapat Yahudi dan Nasrani. Cuma mereka patuh, maka disebut kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu yang wajib bayar pajak. Kalau di kita, nggak usah dibahas. Nanti ada yang tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ayat 144 ini menandakan bahwa kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini potongan ayatnya dulu ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Nabi itu hampir setiap kali berdoa, ini nggak pernah menundukkan kepala. Nabi mengangkat kepalanya ke langit dan dia selalu berharap Jibril turun. Kenapa? Karena ingin meminta agar kiblat ini segera dipindahkan. Karena nggak, ya terlalu banyak orang biasanya Pak, biar sesabar apapun yang namanya manusia kan ada ujungnya ya Pak. Apalagi kayak kita, sabarnya cuma 3. Sekali sabar, 2 kali, sabar 3 kali, habis kesabarannya. Karena sabar kita cuma 3. Nabi saja, ya artinya mencontohkan ya bahwa manusia itu, Nabi itu punya sifat manusia. Cuma kesabarannya ditambah sama Allah. Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah. Maka di tahun kedua, kalau tidak salah dalam tafsir Imam Nawawi itu, Nabi sudah 17 bulan melakukan sholat menghadap Baitul Maqdis. Tahun kedua Hijriah, maka di sini nanti ada 3 perkara Pak yang paling besar yang terjadi di bulan Sya'ban dan itu berada di tahun kedua. Yang pertama adalah tahwilul kiblah, berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi Bapak nanti insya Allah, nanti Pak Ustadz tadi yang mau umroh tanggal 5, mampir ke Masjid Kiblatain. Itu sebelah utaranya masih ada gambar sajadah yang terbuat dari batu berwarna putih agak kegading-gadingan. Itu dulu bekas kiblat Nabi yang pertama. Kemudian sebelah selatannya ada lagi mihrab yang sekarang dipakai, yang itu menghadap Masjidil Haram. Maka disebut kiblatain itu bukan boleh dua kiblat, tapi dulu Rasulullah pernah sholat 4 rakaat, sholat duhur, rakaat 1 dan 2 menghadap Baitul Maqdis, turun ayat 144 fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka Nabi memutar arah kiblatnya menjadi ke Masjidil Haram. Maka sampai hari ini Masjid Bani Salamah berganti nama menjadi Masjid Kiblatain. Karena Rasul pernah melakukan sholat dengan 2 kiblat. Dan itu menjadi momen sejarah bahwa masjid ini, satu-satunya masjid di dunia ini yang terdapat 2 kiblat sampai sekarang tetap diabadikan. Artinya kita perlu mencatat sejarah bahwa apapun yang diperintahkan Allah, semua sahabat ngikut Pak. Nggak ada satupun yang protes kepada Nabi. Pak, kalau kita lagi sholat, imamnya tiba-tiba ngadep ke arah barat, ngikutin kagak? Ngapain ngikutin? Karena bisa jadi dia yang melakukan kesalahan barangkali. Kalau Nabi, ya tidak ada, karena semua perbuatannya sesuai dengan wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surah An-Najm ya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi informasi kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ini atas permintaan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya Rasul selalu berharap bahwa Allah mengembalikan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Karena kiblatnya Nabiullah Ibrahim adalah ke Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Masjid Kiblatain ini menjadi tempat yang sering dikunjungi, bukan hanya sekedar pengen tahu. Dan ini menandakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu harus diikuti. Karena semuanya berdasar kepada firman Allah atau kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang tidak beriman, ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu, karena dalam surah Al-Bayyinah orang kafir itu ada 2. Kelompok pertama ada ahlul kitab, yang kedua orang musyrik.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang ahlul kitab itu termasuk orang kafir kalau tidak mempercayai apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu kiblat dipindahkan, nggak ada satupun mereka yang percaya. Tidak ada mereka-mereka yang mengetahui tentang kitab, padahal wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka paham sebetulnya karena sesuatu yang akan terjadi itu sudah diplot oleh Allah dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka disebut ahlul kitab itu mereka paham dengan kitab Taurat, mereka paham dengan kitab Injil, hanya saja mereka mengesampingkan karena ada egonya. Hasada min indi anfusihim. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah percaya dengan umat Islam. Padahal Bapak Ibu kalau kita mau melihat sejarah, Yasrib yang awalnya Yasrib sekarang menjadi Madinah, itu penduduknya lebih banyak Yahudi daripada penduduk aslinya, Pak. Madinah itu ada 4 suku di luar suku asli. Suku asli itu cuma Aus dan Khazraj, 2 suku doang. Termasuk Anas bin Malik tuh yang beriman kepada Rasulullah SAW. 3 suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Kainuko, kemudian Bani Nadir, yang 1 Nasrani namanya Bani Najron. Jadi di Madinah itu, di Yasrib itu ada 6 suku. Dominasinya 50%-nya adalah Yahudi. Kalau ada 6 suku, 2 suku penduduk asli, 1 suku Nasrani, 3 suku Yahudi, berarti 50% dong. Yahudi 50% dong. Karena 3 suku. Kalau dilihat dari sisi jumlah sukunya. Kalau masalah penduduknya kita bahas nantilah. Jadi sesungguhnya Madinah masih ada orang-orang Yahudi dan Nasrani, Rasul tetap melakukan hukum Islam karena tidak mengganggu aktivitas mereka. Selama mereka taslim dengan hukum yang ada sesuai dengan kesepakatan. Kalau mereka berkhianat, umat Islam ya boleh membalasnya. Tapi umat Islam tidak boleh mendahului, apalagi mengingkari apa yang sudah dijanjikan. Yang kedua, peristiwa yang kedua di bulan Sya'ban itu turunnya surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah, ayat 183 sampai 185. Tentang wajibnya puasa, dan itu tahun kedua. Jadi Nabi di tahun pertama itu belum puasa, Pak. Di Mekah belum puasa. Belum puasa Ramadan maksudnya. Belum puasa Ramadan. Seperti halnya sebelum Nabi Isra Mi'raj kan Nabi belum sholat juga. Hanya melakukan ibadah yang dicontohkan oleh para nabi terdahulu, tapi hukumnya sunnah karena belum turun perintah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di usia 53 tahun, maka dari situlah startnya Nabi Muhammad wajib, dan kita sebagai umatnya mengikuti wajibnya sholat 5 waktu. Dan perlu diingat, sholat 5 waktu itu adalah ibadah yang paling istimewa. Semua ibadah tidak ada yang seperti sholat. Semua ibadah berawal dari wahyu yang dikirim oleh malaikat Jibril. Zakat, puasa, haji, lewat Al-Quran. Lewat malaikat Jibril. Tapi diwajibkan sholat 5 waktu, langsung Nabi Muhammad diundang oleh Allah ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, sampai Sidratil Muntaha. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa mengikutinya. Itu hanya sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad yang awalnya berjumlah 50 waktu. Maka saya sering sampaikan dan sering kita ingatkan, sholat itu Pak, kalau 5 waktu kita kerjakan, kebaikannya 50 waktu. Tapi pada saat kita meninggalkan 1 waktu itu berarti ya sama dengan meninggalkan 50. Kalau 1 waktu berarti 10 waktu yang ditinggalkan. Sehingga kategori ninggalin sholat hukumnya dosa besar. Dan hari ini umat Islam banyak yang mengaku dirinya muslim tapi gampang sekali ninggalin sholat. Ya Pak? Pak, kalau puasa mah masih getol, coba deh nanti mendekati bulan puasa. Ya yang enggak sholat juga puasa kan? Biasanya gitu, apalagi sholatnya kecuali sholat Idul Fitrinya gitu. Paling depan, pakai gamis baru, sejadah baru. Jangan tersinggung Pak, ini mah bagi yang ngerjain aja. Kalau di sini tersinggung berarti begitu kan? Saya cuma ngingetin doang. Puasa dalam kondisi sakit boleh Bapak buka. Dalam perjalanan Bapak lagi perjalanan melakukan puasa nggak kuat boleh buka dong. Sholat boleh gak? Gak bisa Pak.
Sadari bahwa ibadah yang paling penting itu sholat. Sholat 5 waktu. Puasa, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra 184 Al-Baqarah. Tapi lihat, wajibnya sholat dalam kondisi takut saja kudu sholat, Pak. 239 Al-Baqarah. Nanti dibuka. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amiltum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Setelah dibahas tentang wajib memelihara salat 5 waktu. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 238 239. Surah Al-Baqarah lembar sebelah kanan baris pertama dari atas. Mudah-mudahan belum pindah, masih di situ ayatnya. Hanya itu doang tadi yang saya lihat. Yang lainnya enggak hafal. Kalau teman-teman saya 30 juz, kalau saya juz 30. Yang penting ada 30, ada juznya juga. Ya Pak? Dicek aja Al-Quran. Kalau puasa, faman kana minkum maridun, ketika di antara kalian sedang sakit, au ala safarin, itu sedang dalam perjalanan. Dan ini juga jangan disalahpahami. Au ala safarin itu kalau kita sedang dalam perjalanan, itu sedang puasa. Artinya kalau mau melakukan perjalanan dimanapun, kapanpun, kalau bulan puasa, puasa dulu. Di tengah jalan gak kuat, baru buka. Jangan kayak orang Cilincing, Pak. Tanggal 25 mau pulang kampung. Pagi-pagi nyarap. Begitu ditanya, kok nggak puasa? Enggak, saya kan mau pulang kampung. Kalau orang pulang kampung kan boleh kagak puasa. Itu tafsirnya jalan lain, Pak. Bukan tafsir Jalalain. Penafsirannya salah. Puasa dulu di tengah jalan nggak kuat, boleh Bu. Lihat di 184 di akhir kalimatnya apa? 184 Al-Baqarah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu natijah kubro'nya, Pak. Dalam Al-Quran itu ada muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, tapi ada natijahnya nanti di belakang. Natijah itu apa? Keputusan terakhirnya. Yang paling baik kata Allah, kalian sakit, kalian dalam perjalanan boleh berbuka. Tapi di akhir ayat natijahnya, artinya Allah menegaskan, lu kalau mau puasa dapat yang istimewa dalam kondisi sakit ataupun dalam perjalanan, puasa aja. Karena di luar Ramadan, kita bayar puasa tidak seperti di bulan Ramadan. Dan gak bisa Bapak ngodoin puasa Ramadan tahun kemarin di tahun Ramadan tahun ini bisa? Ya nggak bisa tuh. Yang namanya qada mah kan di luar Ramadan. Sya'ban ini bulan terakhir untuk qada puasa. Maka ingetin tuh ibu-ibu tuh yang punya bini, ditanya punya utang berapa hari, udah dibayar belum? Nanti kalau sampai kelewat dalam fikih nanti kena kifarat dan itu double qadanya. Kalau 5 hari tahun kemarin belum sampai bayar, sampai masuk bulan Ramadan ini, maka menjadi 10 hari dan bayar kifarat. Hati-hati Pak. Ya ini mah kan, sama cuma ngingetin doang, ya Pak. Cuma ngingetin doang, mau diingetin atau enggak terserah Bapak-Bapak. Malah sotoy aja nih mau Ustadz, terserah. Saya cuma nyampein doang. Tugas kita ini cuma saling mengingatkan Pak. Saya tidak bisa mengubah seseorang, jangankan kita, Nabi aja nggak bisa kok. Ya, gak bisa. Dalam surah Al-Hadid, engkau tidak, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Apalagi mulut kita, mulut Nabi, Pak. Gak bisa kok menunjukkan seseorang yang kau cintai, yang kau sukai. Dalam indikasinya tafsir Imam ini menunjukkan adalah Abu Thalib. Ayahnya Sayyidina Ali. Baik, yang kedua, peristiwa wajib puasa turun ayat 183, 184, 185. Yang ketiga, turun ayat di surah 33 ayat 56. Al-Ahzab ayatnya 56. Ini ayatnya apal semua Bapak-bapak kalau saya bacain. Innallaha wa malaikatahu. Kagak hafal juga. Pura-pura aja kali ini mah. Innallaha wa mala, itu ayat Quran Pak, yang sering kita baca pada saat mau baca sholawat. Itu perintahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau dengar ayat itu Bapak baca sholawat Pak. Maka kata Nabi,
seburuk-buruknya manusia, sebakhil-bakhilnya manusia, sekoret-koretnya manusia, sekikir-kikirnya manusia, meregehese. Itu ada bahasa Indianya itu orang pelit itu meregehese, Pak. Paling pelit manusia adalah abkholuman idza dzukirtu falam yusolli alayya. Kata Nabi, orang yang paling pelit di dunia adalah ketika namaku disebut tidak membaca sholawat. Maka kalau dibilang Muhammad sallallahu alaihi, minimal Allahumma sholli alaihi. Ulah cicing wae, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi juga boleh. Allahumma sholli alaihi. Kalau kita tidak ingin disebutkan orang paling pelit. Ini turunnya sama bulan Sya'ban, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan, tapi bukan sholat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna itu memberi rahmat maksudnya. Dalam tafsir Imam Nawawi, bagi malaikat itu doa, bagi Allah itu memberi rahmat, bukan sholat kepada Nabi, bukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bagi kita salawat itu adalah doa untuk Nabi. Lalu kenapa pertanyaannya? Kok Nabi yang udah baik, yang udah bagus kok didoain? Kita nyari limpahannya. Gitu loh. Allah mencontohkan dan dia melakukan. Artinya kalau yang lain Allah perintah kita sholat, kan Allah nggak sholat, Pak. Allah perintahkan sesuatu amalan ibadah kita, apa yang kita kerjakan, Allah tidak mengerjakan. Tapi sholawat dalam artian memberi rahmat. Maka bagi kita kategorinya sholawat itu adalah doa yang di dalam hadis Imam At-Tirmidzi disebutkan, kalau kita mau berdoa, diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, doa tidak akan ditolak sama Allah. Orang tua dulu kagak pernah ngeluarin dalil, Pak, nyontoin langsung kalau mau berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin. Belakangnya apa? Wa sallallahu ala, mau pakai Sayyidina silakan, enggak juga enggak masalah, kagak usah direbutin. Yang kagak bener teh yang kagak bersolawat. Ya, Pak. Sayyidina diributin. Udah terserah dah mau pakai Sayyidina silakan, yang penting jangan dalam sholat. Ya, Pak. Sholawat dalam sholat itu mesti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak boleh dengan redaksi yang lain gitu maksudnya. Kan sholawat banyak Pak redaksinya. Ya Pak. Ada sholawat nariyah, ada sholawat tibil kulub. Ya Pak. Ada sholawat Ibrahimiyah. Yang dalam sholat itu yang paling dianjurkan adalah sholat Ibrahimiyah. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Yang ditinggalan alinya dibawa. Karena ali itu dalam penafsiran para ulama bukan cuma keluarga tapi kita. Karena di dalam Al-Quran alun itu artinya pengikut. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim. Kada'bi ali fir'aun. Seperti kebiasaan pengikut Fir'aun. Makanya kita kalau mau baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kalau mau dilengkapin. Tapi minimal wa ala ali, biar kita ke bawah juga. Ngedoain Nabi, kita juga ikut berdoa. Oke, 3 perkara ini adalah 3 perkara besar yang Allah turunkan semuanya di bulan Sya'ban. Satu lagi saya ingatkan, Rasulullah SAW ternyata di bulan Sya'ban ini lebih banyak melakukan puasanya, Pak, dibandingkan berbukanya. Justru Nabi mengajarkan kepada kita. Kalau kita kan kebanyakan konsentrasi di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab harus puasa sekian hari. Padahal Nabi justru menggambarkan puasa sunnah lebih banyak adalah di bulan Sya'ban. Kenapa? Sya'ban itu diambil dari bahasa syu'bun. Artinya cabang-cabang. Baca sholawat bisa juga memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Baca Quran dan lain sebagainya. Ada juga beberapa ritual yang dilakukan. Terserahlah, yang jelas di bulan Sya'ban ini perbanyak amal kebaikan. Sebagai latihan juga dengan puasa karena kita nanti bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Yuk sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan keberkahan dan keridhaannya kepada kita. Dan Allah berikan panjang umur dalam kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan dan kemauan kita. Allah berikan sehingga kita kuat, mampu, mau, dan sempat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa puluh hari lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
Wassalim wa barik ala nabiyina Muhammadin fil malail ala ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana wa ighfir lana dhunubana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.